Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Tritomo dari kelas 2F dengan NPM 2435106109. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau membuat tugas kuis saya, kuis susulan. Karena NPM saya NPM ganjil, jadi saya mengerjakan soal kuis yang A. Jadi singkatnya studi kasusnya itu akan saya bacakan, yaitu toko Teknohub membutuhkan sebuah program yang dapat membantu kasir dalam pemrosesan transaksi jual beli secara daring dengan inputan yang terdiri dari nama pembeli, produk yang dibeli, jumlah pembelian, alamat pengiriman, status pembelian. Nah, jadi singkatnya seperti itu. Jadi saya akan membuat programnya di Visual Studio Code, yaitu kode C++-nya ya. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat include include IOStream, enter. Oke, langsung saja. Input IOStream ini fungsinya digunakan untuk mengakses fungsi input atau outputnya seperti sin. Sin itu dia sin dan sikot ya. Sin dan sikot itu input outputnya lah, begitulah singkatnya ya. Baik, kita langsung include string. Ke input string ini fungsinya untuk mengaktifkan tipe data string untuk menyimpan teks, teks teks nama, alamat dan lain-lain. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja using namespace standar. Jangan lupa titik komanya. Nah, ini fungsinya supaya kita tidak perlu menulis standar sin-nya lagi. Standar sin atau sikotnya lagi. Jadi kita cukup tulis sin cout gitu aja, nggak perlu pakai kata standar. Nah, oke, langsung saja kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut saja. Baik, kita lanjut. Integer main. Nova perorangan. Langsung kita klik saja string. Ini dia deklarasi variabelnya, kita buat aja ya, string nama pembeli, koma, alamat pengiriman, koma, status pembeli, koma, produk, produk dibeli. Oke, koma, langsung enter, integer, jumlah pembeli, koma, spasi harga satuan, sama dengan 0 titik koma, kemudian langsung saja plot. Ini diskonnya ya, diskonnya 0,0. Oke, total harga. Oke, total harga, koma, total diskon, koma,
total bayar, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Baik, saya akan jelaskan lagi itu integer main-nya ini. Kita masuk ke string pembelinya itu, isi dari integer main-nya adalah string pembeli, alamat pengiriman, status pembeli, produk yang dibeli. Nah, itu untuk menyimpan data teks stringnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu nama pembeli dan nama produk, oke? Kemudian untuk integer jumlah pembeli ini, pembeli harga satuan itu untuk menyimpan jumlah produk yang dibeli. Nah, kemudian untuk integer harga satuannya sama dengan 0 itu harga dari satu produk yang dibeli, dimulai dari 0 ya. Oke, kemudian maaf, kemudian untuk float diskon sama dengan float diskon ini itu untuk menyimpan nilai uang dan diskonnya itu kayak bilangan desimalnya lah gitu. Oke, kalau begitu kita lanjut. Lanjut si outnya, outnya program kasir. Oh, sorry. Oke, nama dan npm, npm, oke, n, sorry, n, tanpa diakhiri dengan titik koma. Oke, siap lagi. Oke, nama kembali ke lainnya kurung sin koma nama pembeli ke nama sini pembeli, kemudian titik koma. Oke, sudah membeli. Oke, sudah pas titik komanya. Jadi saya akan jelaskan dulu yang si outnya ini. Baik, si outnya nama pembeli ini dia untuk menampilkan, share ini fungsinya untuk menampilkan teks ke layar. Nah, atau output ya. Jadi dia akan menampilkan program kasir, program kasirnya itu nama dan npm-nya nanti. Nah, nama dan nama pembelinya juga. Kemudian untuk getLine ini dia digunakan untuk input string yang mengandung spasi. Jadi misalnya mengandung spasi kayak kita mengetik kata nama spasi produk gitu. Oke, kita lanjut. Ntar kita masuk siap lagi. Oke, ini status pembeli. Premium slash member slash non member. Ini untuk diskonnya nanti ya. Oke, titik komanya, enter, udah masuk get line sin
masih kita kembali sama angkat saja terus isi out. Sorry, produk dibeli laptop, laptop, kemudian ada smartphone, ada headphone, kemudian ada kamera, 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 typo, kamera, kameranya itu kamera DSLR ya, DSLR. Kemudian smartwatch, oke, titik koma, enter, getline, masuk ke dalam getline seperti tadi, sin koma spasi produk dibeli, oke, titik koma lagi, sin produk dibeli, out. Baik, saya jelaskan dulu ya, agak kepanjangan. Saya jelaskan dulu yang bagian sampai sini dulu lah ya, saya jelaskan agak kepanjangan. Jadi si out ini, jadi ini adalah inputan ya, si out ini inputan status pembelinya ini ya, status pembeli untuk menentukan diskonnya, menentukan harga satuannya, menghitung total harganya. Nah, alamat pengirimannya ini juga. Jadi ini tuh inputan dari kayak namanya, status pembelinya. Kan ini ada nih status pembelinya itu dia kayak diskonnya lah, diskonnya ada premium nanti, ada yang member dan non member gitu kan, dan sama produk yang dibelinya nanti atau laptop atau smartphone atau handphone atau yang lainnya ya gitu. Nah, jadi kita input lagi ya, ini masih ada yang belum saya input lagi. Jadi ini kita input jumlah pembeliannya, jadi ini untuk kita ini menginput semua lah nanti ini. Oops, sorry, jumlah pembelian, ada yang kurang, oh ya kurang titik katanya kena suruhnya, oke sorry, oke kasih saja titik komanya, oke sin jumlah pembelian, oke bentar ini
kita menggunakan huruf kecil kan, huruf antara nanti. Oke, ini pembalian. Jangan lupa titik komanya, kemudian enter lagi, kita masuk ke sin titik ignore ya, ignore dibaca ignore. Jangan lupa titik komanya. Oke, lanjut. Oke, saya jelaskan dulu ya, apa sih ignore ini. Ignore ini dia itu agar getline berikutnya itu tidak langsung terbaca enter dari sebelumnya gitu ya. Kemudian kita masuk saja, lanjut, siap lagi, sorry, alamat pengirimannya, apa titik komanya guys. Oke, getline sin alamat alamat pengiriman, alamat pengiriman, titik koma. Oke, alamat pengiriman, oke sudah betul. Kemudian yang selanjutnya itu, ini kita untuk menentukan harga satuan berdasarkan produknya. Jadi kita input ya harga satuan produknya. Langsung kita masuk ke if produk produk dibeli sama dengan itu laptop. Kemudian kemudian tunggu sebentar, saya cek dulu yang produk dibelinya agar tidak ada kesalahan nanti. Baik, P-nya P kecil ya. Harga satuan sama dengan harga laptopnya itu 7 juta ya, 7 juta. 23, 23. Oke. Jadi itu saja kita nya produk dibeli, produk dibeli dibelinya itu yang kedua itu ada smartphone phone sorry smartphone 3 juta ya. Masih lagi produk dibeli headphone harga satuan sama dengan
15.000, koma, shift lagi, untuk dibanding, bisa pun itu ada kamera ya. DSLR itu paragraf sorry, harga satuan kamera DSLR, harga satuannya 8.500.000, 8.500.000, koma, enter saja, ls lagi, untuk dibeli. Yang terakhir ada smartwatch. Smartwatch, oke. Satuan, kalau harga satuannya itu 1.200.000, titik koma, kita L saja. Terus turun ke bawah, enter, kemudian see out, produk tersedia, titik koma, kemudian datum, titik koma. Baik, penjelasan singkatnya itu ini untuk mengecek produk apa saja yang dipilih pembeli. Nanti ini kita semua, ini adalah daftar barangnya, barang yang akan dipilih oleh pembeli. Jika cocok nanti kan maka harga satunya akan disesuaikan seperti yang sudah ada hasilnya ini ya. Oke. Kemudian jika tidak cocok dengan daftar produknya, maka akan ditampilkan produk ini tidak tersedia. Ini, oke. Jadi dan keluar dari program return 1. Oke. Kemudian kita enter saja. Kita masuk untuk menentukan diskon, untuk menentukan diskon berdasarkan status pembelinya. Baik. Bisa kita enter ya. Sorry. Kita masuk if. Status. Sebentar. Oke.
Mohon maaf, saya memeriksa font-fontnya tadi agar tidak ada yang salah. Status pembeli. Oke, pembeli sama dengan langsung saja premium. Ini tuh status pembeli ini tuh premium itu tuh diskonnya ya. Jadi nanti kalau kayak seperti nama nama diskonnya itu kayak status diskonnya itu kayak premium premium. Jadi ini kita langsung saja kita sambil jelaskan sambil ngoding. Diskonnya tuh sama dengan 0,20 koma enter else if status pembeli member member ini diskonnya dengan 10 koma if status pembeli dengan non member. Ini kalau non member diskon itu tidak ada 0%. Diskon sama dengan 0. Valid. Jadi penjelasannya itu singkatnya adalah ini tuh kita menentukan jumlah diskonnya lah, presentasi diskonnya tuh. Jadi kalau premium itu diskonnya 0,20 itu 20%. Jadi kalau status member apa status pembelinya itu member, diskonnya itu cuma 10%. Jadi kalau dia status pembelinya non member itu diskonnya 0%, nggak ada ya. Oke. Jadi nanti kalau kita tidak cocok atau tidak betul menampilkan status pembelinya, maka nanti hasilnya nanti itu adalah siop ini adalah status pembeli tidak valid ya. Kemudian return 1. Oke, kita masuk saja ke proses proses perhitungan. Oke. Maaf. Proses perhitungan langsung saja kita masukkan total 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 harga satuan dikali jumlah pembelian. Koma
Nah, saya cek dulu total harga, harga satuan beli sama jumlah membeli. Dan oke, pas. Oke, total harga lagi. Ya, sorry, kok total? Total diskon. Ini untuk diskon. Total diskon sama dengan total, total harga dikali diskon titik koma. Ini total bayar, total bayar. Hmm, kali diskon titik koma. Nah, ini adalah hasilnya ya. Proses perhitungannya itu. Jadi singkat saja penjelasannya, total harganya itu untuk harga produknya, jadi nanti dikali sama jumlah yang dibeli. Kemudian untuk total diskon ini adalah tampilan untuk memposisikan diskonnya itu nanti bakal dikali dengan harga ya, total harga. Kemudian untuk total bayar ini nanti total harganya nanti, ini ini harusnya dikurang ya, bukan dikali. Nanti itu total harga nanti dikali, dikurang sama total diskonnya. Jadi kita masuk untuk menampilkan hasil akhir seperti struk belanjanya tadi, seperti belanjanya, seperti nama pembelinya ya, kayak outputnya nanti. Oke, langsung saja si out. Sama dengan oke, struk kembalian, kembalian kembalian 1 2 3 4 5. Maaf, si out nama, pembeli, nama pembeli, hmm, dengan enter, nama pembeli, enter, support lagi,
benar.
Oke, penjelasan pada bagian menampilkan hasil akhir stok belanjanya ini adalah menampilkan informasi transaksi seperti nama pembeli, status pembeli, produk yang dibeli, jumlah pembelian, harga satuan, alamat pengiriman, kemudian total bayarnya, total diskon sama total bayar ya. Kemudian selanjutnya kita tutup saja dengan return. Return no. Koma ini menandakan bahwa program telah selesai dan sukses. Oke, kita run saja. Hmm. Ya. Bentar. Oke, coba kita lagi. Kita hapus dulu. Lain ini supaya jadi tidak berat ya. Bentar, sepertinya ada yang salah. Itu adalah pengiriman. Coba kita install lagi. Nama pembelinya coba saya buat nama saya sendiri. Enter. Saya premium. Saya membeli laptop. Saya membeli satu laptop. Alamatnya Jalan Pemuda. Jadi beginilah hasilnya dan sudah betul ya. Baik, sekian
presentasi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.